Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah azza wa jalla, Rabb yang senantiasa melimpahkan rahmat anugerahnya kepada kita, sehingga di kesempatan kali ini Allah tabaraka wa ta'ala kembali berkenan untuk mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah azza wa jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan kajian rutin setiap Jumat pekan ketiga. Kita membahas masalah tauhid dan akidah. Ini adalah lanjutan daripada pertemuan yang lalu tentang rukun Islam. Kita sudah terangkan dua, yaitu bersyahadat dan juga mendirikan salat pada pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang singkat ini kita akan membahas sesuai dengan ilmu dan waktu yang ada tentang masalah rukun yang ketiga, yaitu menunaikan zakat secara singkatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, zakat seperti kita ketahui adalah rukun Islam yang ketiga. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, hadis daripada Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berhaji. Yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Ini hadis dalam muttafaqun alaih. Dan zakat hukumnya adalah wajib. Ya, zakat secara umum hukumnya adalah wajib. Dalilnya yang kita baca tadi, ya, karena dia adalah pondasi daripada pondasi Islam. Seseorang yang meninggalkan zakat, seseorang yang enggan membayar zakat, kemudian dia tidak meyakini kewajibannya, maka ulama sepakat mengatakan dia murtad, dia keluar daripada Islam. Jadi enggan membayar zakat dan dia juga menentang kewajibannya. Dia mengatakan tidak wajib, sehingga dia tidak mau membayar zakat, apakah zakat mal ataupun zakat fitrah. Maka ulama sepakat mengatakan dia keluar daripada Islam. Ya. Ini bisa kita lihat di dalam
Al-Quran, ya, di dalam surah At-Taubah, ya, tentang kisah orang-orang yang memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Allah mengatakan, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jadi ketika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka Allah mengatakan fa ikhwanukum fid din, mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Ya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Berarti kalau mereka tidak menunaikan zakat, berarti mereka bukan saudara kita se-Islam. Sangat tegas dalilnya yang menerangkan hal ini. Kemudian seseorang muslim, dia meyakini kewajibannya, dia tahu zakat itu adalah wajib, tapi dia tidak mau membayar zakat. Maka ini adalah orang-orang yang terancam dengan azab daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Di antara dalilnya di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, ya, di situ Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan tentang ancaman ini. Allah mengatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya, 34 dan 35 surah Taubah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Ulama sepakat mengatakan menafkahkan jalan Allah adalah termasuk di antara adalah membayarkan zakat. Karena emas dan perak termasuk di antara barang-barang yang ada zakatnya ketika memenuhi syarat-syaratnya. Maka Allah mengatakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabarkan kepada orang tadi, orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat daripada emas dan perak, kabar gembirakan kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari dipanaskan emas dan perak tersebut, ya, di dalam neraka jahanam, lalu dengan emas dan perak tersebut dibakar dahi-dahi, lambung dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum, inilah harta yang telah kalian simpan, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang telah kalian simpan. Ini ancaman para jemaah ketika seorang muslim dia tahu kewajiban tapi tidak mau bayar zakat. Emas dan perak di antara zakat mal. Ketika sudah memenuhi syarat, nanti akan kita terangkan secara umum, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, orang-orang yang enggan, maka dengan itu Allah akan mengazabnya nanti pada hari kiamat. Ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang orang-orang yang enggan membayar zakat. Hadis daripada Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man atahu Allahu malan," barang siapa yang Allah berikan kepadanya harta, Allah karuniakan kepadanya harta, falam yuaddi zakata, tetapi dia tidak menunaikan zakat daripada hartanya tadi. Ini umum para jemaah. Apakah zakatnya mal ataupun zakatnya adalah fitrah? Maka Nabi SAW mengatakan, muthila lahu maluhu yaumal qiyamah syuja' aqra. Maka harta yang dia tidak zakatkan tadi akan menjelma menjadi seekor ular yang aqra, yang sangat bersinar di kepalanya. Ya, dikatakan sini aqra itu adalah kulit kepalanya rontok karena di kepalanya terkumpul banyak racun. Di sini ya. Lahu zabibatan, yang mana ular ini memiliki dua sudut mulutnya, ada dua mulutnya. Yutawiquhu yaumal qiyamati, ular itu akan dikalungkan pada lehernya pada hari kiamat. Ya, thumma ya'khudhu bilih zimataihi, ya'ni shidqaihi. Kemudian mulutnya tersebut, mulut ular tersebut akan memegang kepala orang tersebut. Ya,
Summa yaqul, kemudian akan dikatakan oleh ular tersebut, ana maluk, ana kanzuk. Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu yang engkau enggan untuk keluarkan zakatnya. Kata ular tadi. Ini ancaman ini bagi orang-orang yang meyakini kewajiban tapi tidak mau bayar zakat. Jadi ada dua para jemaah. Ya, tadi kita katakan hukum zakat adalah wajib, dan orang-orang yang tidak membayar zakat ada dua bentuknya. Yang pertama mengingkari kewajibannya dan tidak membayarnya. Ini ulama sepakat mengatakan kafir. Yang kedua, dia meyakini kewajiban tapi enggan untuk membayarnya. Maka dia berdosa, terancam dengan dua azab di dalam Al-Quran tadi, ya, dan juga dalam hadis Nabi SAW. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentang kewajiban zakat kita sudah terangkan tadi. Di antara dalilnya adalah banyak sekali kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menggandingkan salat dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Juga di dalam hadis Nabi SAW yang kita baca tadi, Bunyal Islam wala khamsin, yang menunjukkan bahwasanya itu adalah rukun daripada rukun-rukun Islam. Juga dalam Al-Quran, dalam surah Taubah ayat 103, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah. Ya, jadi sedekah itu sebuah ungkapan umum para jemaah. Ada yang maknanya wajib, berarti zakat. Ada yang maknanya sunat, sedekah biasa yang kita ketahui. Ya, sebagai sebuah zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan mereka dan juga mensucikan harta mereka. Ini diantara hikmah disyariatkannya zakat. Di zakat itu mensucikan diri kita dan juga mensucikan daripada harta itu sendiri. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita perhatikan ada dua jenis zakat. Ya, yang pertama namanya zakatul mal, ini zakat harta. Ya, dan masing-masing daripada zakat ini memiliki syarat-syarat tersendiri, masing-masing zakat ini. Baik, kita mulai daripada zakatul mal secara ringkasnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, syarat zakat mal, ya, dia ada dua. Dia ada syarat kepada orang yang membayarkannya, kepada orangnya. Yang kedua, zakat mal terkait kepada barangnya. Jadi pertama adalah kepada orangnya, yang kedua adalah kepada hartanya, maksudnya. Ya. Nah, kepada orangnya yang wajib membayar adalah seseorang yang muslim. Ini satu. Ya, berarti orang kafir tidak wajib membayar zakat. Yang wajib itu adalah orang Islam. Kemudian dia mesti hur. Hur itu maksudnya adalah merdeka. Jadi kalau orang merdeka, bukan budak, berarti harta itu memang punya dia sendiri. Ya, karena ketika seorang statusnya budak, maka harta itu adalah milik kepada tuannya. Ya. Nah, ini dua syarat untuk zakat mal. Jadi dia muslim, kemudian yang kedua dia adalah merdeka. Dan tidak disyaratkan berakal dan balik para jemaah. Tidak seperti salat. Kenapa demikian? Ini terkait kepada hartanya sebenarnya. Jadi seseorang anak kecil pun, ya, ketika dia memiliki harta dan harta tersebut sudah memenuhi syarat untuk dizakatkan, maka wajib untuk zakatkan. Walaupun dia masih bayi anak tersebut. Ataupun dia hilang akalnya, orang gila, juga wajib zakat. Karena sebenarnya zakat mal kewajibannya lebih kepada hartanya, bukan kepada pelakunya. Beda dengan salat berjamaah. Seseorang yang salat itu lebih kepada pelakunya. Kita tidak bayangkan para jemaah ketika seseorang tidak berakal tapi wajib salat. Bagaimana seseorang diwajibkan kepada suatu kewajiban tetapi dia tidak memahami apa yang dia lakukan? Itu mustahil. Ya, jadi ini adalah syarat kepada pelakunya. Ya, artinya kepada orang yang memberikan zakat tadi. Dia tidak harus dewasa dan dia tidak harus berakal. Kemudian kepada hartanya, syarat yang pertama adalah
harta tersebut dimiliki secara sempurna. Ini kita katakan tadi beraja. Makanya disyaratkan tadi kepada orang yang berhak membayar zakat, dia mesti merdeka. Karena kalau dia merdeka itu harta dia sendiri, bukan harta tuannya. Ketika dia statusnya adalah budak. Dan itu harta bukan harta yang dia pinjam daripada orang lain. Bukan. Tetapi memang hak milik dia sempurna 100%. Ya, jangan sampai nanti kita pinjam barang orang kemudian nanti kita zakatkan. Itu tidak boleh. Kenapa? Itu bukan punya kita. Yang kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang. Nah, makanya kalau kita punya mobil berjemaah itu tidak ada zakatnya. Kalau kita punya rumah itu tidak ada zakatnya. Tetapi kalau mobil itu kita sewakan atau kita buat bisnis, itu ada zakatnya. Berarti dia berkembang. Tapi zat mobilnya itu tidak ada zakatnya. Juga rumah seperti itu. Rumah tidak ada zakatnya, tapi ketika rumah itu kita sewakan, berarti ada zakatnya, dia berkembang. Nah, ya. Baik, kemudian yang ketiga, harta tersebut telah mencapai nisab. Nah, masing-masing harta ini berjamaah ada nisabnya. Ya, harta yang wajib untuk dizakatkan tadi. Nah, ketika sampai nisabnya, maka wajib untuk dibayarkan zakat. Ketika tidak sampai nisabnya, maka tidak wajib untuk dibayarkan zakat. Kemudian yang keempat, telah mencapai haul. Maksudnya adalah harta tersebut bertahan selama setahun di nisab yang sama. Itu haul namanya. Ya, haul itu adalah perputaran selama setahun. Kemudian yang kelima, harta tersebut merupakan kelebihan daripada kebutuhan pokok. Jangan sampai kita berzakat, ya, tapi kita nanti mengemis. Itu jangan. Nah, ya, ini 5 syarat kepada harta. Tadi 2 kepada yang membayarkan zakat, pelakunya, sedangkan 5 ini kepada hartanya. Nah, di antara zakat mal para jemaah yang wajib untuk dizakatkan adalah yang pertama asman jenisnya. Ini emas, perak, kemudian mata uang. Ya. Emas, perak, kemudian juga mata uang. Nah, seperti kita ketahui, kalau emas itu nisabnya adalah 85 gram emas murni. Berarti kalau kita ingin tahu berapa nisabnya dengan rupiah, dikalikan dengan 1 emas di hari itu, dikali 85 gram. Berarti kita dapat nanti kalkulasi daripada rupiahnya. Berarti kalau sebegitu hartanya wajib untuk dizakatkan. Kemudian perak, dia adalah 200 dirham, 595 gram. Itu nisabnya. Dan masing-masing daripada emas ini dan perak itu dikeluarkan 2,5% daripada emas yang kita miliki. Termasuk emas yang kita simpan para jemaah. Itu juga wajib untuk dizakatkan. Ya, menurut pendapat yang rajih di antara kalangan para ulama. Kalau kita adalah seseorang yang punya toko emas, ya, berarti di situ ada 2 kemungkinan. Emas tersebut kita zakatkan dengan zatnya, atau emas tersebut kita zakatkan dengan zakat perniagaan. Bisa kita pilih satu di antara 2, dan tidak boleh dua-duanya. Kalau kita punya toko emas, pastilah kalau orang punya toko emas sampai nisabnya itu, karena emasnya banyak, kan punya dia itu. Ya. Nah, sekarang dia punya 2 pilihan para jemaah. Apakah dia mau zakatkan menurut emasnya, zat emasnya, karena ada zakatnya, atau perdagangannya? Ya, dan tidak boleh dua-dua. Kalau dua-dua, habis hartanya nanti. Jadi dia memiliki 2 pilihan untuk mengeluarkan zakat tadi. Yang terpenting, dia harus mengeluarkan zakatnya. Tentu hitung-hitungannya berbeda di antara zakat emas dengan zakat perniagaan emas. Tapi tetap dikeluarkan 2,5% daripada harta tersebut. Dan ini para jemaah, zakat emas dan perak ini itu dikeluarkan setiap tahun. Ya, setiap tahun dikeluarkan. Kalau sampai nisab, kemudian nisab tersebut bertahan selama 1 tahun, haul namanya, maka wajib untuk dikeluarkan setiap tahunnya. Kemudian juga di antara zakat mal yang wajib dikeluarkan adalah hewan ternak, ya, unta, sapi dan kambing. Tidak termasuk ayam dan binatang ternak yang lainnya. Tetapi kalau binatang ternak tersebut kita jual, berarti ada zakatnya.
Tetapi zat daripada hewan adalah 3 tadi. Dia unta, kemudian juga sapi dan kambing. Ya, dan itu ada hitung-hitungannya, itu diterangkan secara detail di dalam kitab-kitab fikih. Ya, jadi kalau kita berternak kambing, mungkin kalau unta tidak sesuai di iklim kita Indonesia. Yang sesuai adalah sapi dengan kambing, dan ada hitungannya dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga di antara yang wajib dikeluarkan adalah zakat pertanian. Kalau kita memiliki sawah, kalau kita memiliki kebun, ya, ini 2 jenisnya. Ada yang sawah diairi oleh air hujan, tada hujan namanya. Ada sawah yang pakai irigasi. Itu beda zakatnya. Kalau dia tada hujan, maka zakatnya 10% daripada hasil panen. Jadi kalau kita perhatikan para jemaah, zakat yang tadi seperti emas, kemudian juga hewan ternak, ya, itu dikeluarkan setiap tahun. Tapi kalau zakat pertanian ini, itu dikeluarkan pas ketika panennya. Itu kalau katakan dalam Quran, wa atu yauma hasadi wa atu haqqahu yauma hasadihi. Berikanlah haknya ketika hari panennya. Nah, ya, maka kita harus mengeluarkan zakat daripada hasil pertanian tadi. Disebutkan oleh para ulama, nisabnya adalah 720 kg. Jadi kalau kita di kampung, ya, kalau panen kan diheler itu, dipisahkan di antara ampas dengan bijinya, dengan biji beras itu. Nah, yang dihitung adalah 720 gram itu 720 kilogram itu adalah beras murni tadi. Kalau seandainya satu kali panen melebihi daripada itu 720 kilogram, kalau dalam istilah Arabnya 5 wasak, maka dikeluarkan sesuai dengan yang tadi. Kalau dia tada hujan 10%, kalau dia irigasi, ya, melalui listrik ataupun tenaga apa saja, tentu mengeluarkan biaya yang lebih banyak, maka dikeluarkan 5%. Ya. Dan ini harus dikeluarkan zakatnya berjemaah. Tidak ada istilahnya kalau seseorang mengatakan, "Oh Ustaz, saya tidak tahu Ustaz." Ya harus tahu. Ini rukun Islam. Ya. Ini rukun Islam. Nah, juga termasuk di antara yang wajib dizakatkan adalah perdagangan. Apa saja yang kita dagangkan berjemaah, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Nah, zakat perdagangan ini itu banyak macamnya. Intinya adalah setiap sesuatu yang kita dagangkan, yang kita perjualbelikan, yang kita tijarahkan, itu ada zakatnya. Makanya kita harus menghitung para jemaah. Sejak kapan kita mulai berjualan, berdagang? Kalau seandainya yang kita miliki, ya, jadi nanti kalau perdagangan ini, ya, itu yang dihitung untuk sampai nisabnya adalah yang pertama nilai barang dagangan yang ada di toko kita. Yang kedua, uang dagang yang ada dalam laci kita. Kemudian piutang yang diharapkan, orang berhutang kepada kita yang jatuh tempohnya, dikurang dengan hutang kita kepada orang. Nah, setelah setahun kita hitung, kalau seandainya setelah kita lakukan hal yang tadi, ternyata nisabnya sampai. Nisab perdagangan sama dengan nisab emas tadi para jemaah. Ada yang mengatakan nisabnya emas, ada yang mengatakan nisabnya perak. Itu kalau perak, Pak, zakat perdagangan, ya, 595 gram itu perak, itu sama dengan 6 jutaan uangnya. Ya, itu bisa-bisa nanti saudara kita yang mungkin punya kedai lontong atau apa, itu wajib zakat nanti itu. Tapi ada yang mengatakan emas. Kalau kita anggarkan tadi 850 gram emas dikali dengan emas pada hari itu, mungkin dalam kisaran 50 sampai 70 juta. Nah, kalau seandainya nilai dagangan, kemudian uang yang ada di laci, piutang orang kepada kita, orang berhutang kepada kita, dikurangi dengan hutang kita kepada orang, dihitung semuanya. Kalau seandainya mencukupi, kita katakan zakatnya emas 50 juta, ya, lebih, maka dikeluarkan 2,5%. Tidak ada silah, Ustaz saya tidak tahu ngitungnya. Ya harus tahu. Makanya sebelum berdagang, kalau kita lihat dalam bab muamalah, itu harus memahami tentang masalah fikih at-tijarah namanya.
Fikih buyuk namanya. Bahkan para jemaah kalau kita baca dalam buku-buku para ulama, Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah, Pak, beliau sampai berjalan ke pasar-pasar mencari para pedagang-pedagang yang tidak tahu tentang hukum jual beli. Beliau akan pukul, suruh belajar dulu, baru berdagang. Kenapa? Banyak sekali para jemaah kalau kita perhatikan pemicu di antara perselisihan, pertengkaran, pecahnya ukhuwah Islamiyah itu karena penipuan dalam perdagangan. Tidak paham dengan mana yang halal, mana yang haram. Karena seorang muslim ketika dia berdagang bukan melulu cerita tentang masalah keuntungan para jemaah, bukan. Ya. Maka kita berusaha untuk menjadi seseorang pedagang yang jujur dan amanah. Itu sulit zaman sekarang para jemaah. Nah, orang-orang yang paham fikih ini tidak harus ustadz, Pak. Tidak harus. Yang penting kalau proses pedagang dia harus tahu nih fikih buyuk nih. Dia pelajar dulu nih. Jangan sampai dia nanti melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Ya, seperti dikatakan, belilah Pak, ini modalnya 10.000 nih, padahal modalnya 1.000 cuman. Itu berbohong. Atau dia meletakkan barang-barang yang bagus di hadapan, di atas, kemudian tidak bagus di bawah, sehingga orang tertipu dengannya. Ini banyak sekali hal-hal seperti ini. Belum lagi kalau kita lihat kepada pasar-pasar yang sifatnya online. Itu diperbolehkan. Kita nggak tahu, Pak, kita buka laptop, kita buka lapaknya, di situ banyak, entah itu katalog-katalognya, kita tidak tahu, entah punya dia, entah barang itu ada, entah bentuknya sama, entah harganya, kualitasnya bagaimana, kita tidak tahu. Hanya orang-orang yang amanah, Pak, yang akan melakukan hal-hal seperti itu. Amanah itu maksudnya apa? Minimal dia mempelajari nih, bagaimana tata cara berdagang secara Islam. Ya, ini harus kita pahami. Kemudian terakhir adalah harta karun, rikas namanya. Kita kalau menggali tanah, Pak, kemudian kita dapatkan harta. Sebenarnya penamaan harta karun itu kan penamaan yang familiar. Saking banyaknya harta si karun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Saking banyaknya sampai sekarang kalau kita temukan harta itu harta karun tuh, entah ya tanda gitu. Tapi sebenarnya dalam bahasa istilahnya adalah rikaz, harta yang didapatkan daripada tanah. Kalau di negara kita, wallahu alam saya tidak tahu apakah ada pajak-pajaknya, tetapi ketika ditemukan itu ada zakatnya. Dikeluarkan 1/5 daripada harta temuan itu. Ini untuk zakat mal. Ya, Pak, ya, dengan jenis-jenisnya tadi. Jadi ada asman, zakat emas perak dengan uang, kemudian juga ada hewan ternak, sapi, unta dan juga kambing, kemudian zakat pertanian, kemudian zakat perdagangan, ya, kemudian juga yang kita sampaikan tentang masalah rikaz, harta yang kita dapatkan di dalam tanah, ya, dan cara menghitungnya terutama tadi untuk zakat perdagangan mudah saja kita nilai barang dagangan kita berapa, kemudian ditambah dengan uang yang ada di laci, bukan uang di bank, Pak, ya, uang yang ada di laci. Karena kalau uang di bank itu aset, tidak dihitung. Kemudian yang ketiga, piutang orang kepada kita yang jatuh tempo, yang harus dia bayar ke kita ketika kita mengeluarkan zakat, dikurangi dengan hutang orang kepada kita, hutang kita kepada orang. Nah, kalau mencukupi maka wajib untuk membayar zakat. Baik para jemaah Allah tabaraka wa taala. Untuk asnafnya zakat mal itu ada 8. Ini berbeda para jemaah di antara mustahik zakatnya mal dengan mustahik zakatnya fitrah. Zakat mal yang berhak menerimanya 8 golongan, Pak. Itu yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah mengatakan, "Innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil fardatan minallah wallahu alimun hakim." Sesungguhnya zakat-zakat itu, ini zakat mal maksudnya. Yang pertama adalah untuk orang fakir, kemudian untuk orang miskin, yang ketiga untuk amil zakat, yang keempat mu'allaf, seseorang yang baru masuk Islam, yang kelima untuk memerdekakan budak, riqab, yang keenam orang-orang yang terlilit hutang, gharimin, kemudian wa fi sabilillah, orang-orang di jalan Allah, wa binis sabil, ya, mereka yang dalam perjalanan. Ini 8 asnaf orang yang berhak untuk menerima zakat mal. Dibagi ke 8 ini berjemaah. Ya. Nah, ini sedikit tentang ulasan tentang zakat mal.
Jadi para jemaah, harta-harta yang kita miliki itu harus kita hitung. Kita menghitungnya bukan takut untuk kehilangannya, tetapi adalah kita menghitung-hitungnya agar kita bisa menunaikan kewajiban kita. Jangan nanti harta yang kita miliki menjadi beban, pecundang, bumerang bagi kita nanti pada hari kiamat ketika kita tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Karena hakikatnya harta tersebut adalah titipan Allah kepada kita, yang Allah sampaikan, yang Allah perintahkan untuk kita menyampaikannya kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Itu sangat sedikit berarti 2,5% itu sedikit. Ya. Itu fungsi untuk kita mensucikan diri kita dan harta kita. Sesempurna manapun kita berusaha untuk berdagang, contohnya para jamaah, pasti ada sesuatu yang tidak betul di situ. Namanya manusia. Nah, pembersihnya adalah itu zakat tadi. Jadi jangan sampai ada di pemikiran kita, ini zakat ini mengurangi harta saya. Enggak, para jamaah. Secara zatnya mungkin iya, sedikit, tapi keberkahannya Allah tambah, para jamaah. Allah akan menambah keberkahannya. Makanya Allah akan mengatakan, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah, Pak. Itu keyakinan kita. Akan semakin bertambah dan bertambah nanti. Nah, ya. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian zakat yang kedua, ya, yaitu zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah ini yang sesuai dengan yang kita keluarkan di bulan Ramadan. Ya, kalau zakat mal tadi dia tidak terkait dengan Ramadan, sampai nisab, kemudian cukup haul, keluarkan, walaupun bukan di bulan Ramadan. Tetapi kalau kita ingin menyesuaikannya dengan Ramadan, itu boleh sebenarnya. Ya, tapi kalau sudah sampai nisabnya, maka kapanpun harus kita keluarkan. Nah, untuk zakat fitrah para jemaah, ini adalah sebenarnya hikmahnya dan untuk mensucikan diri kita, orang-orang yang berpuasa sebenarnya. Karena dia dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dan hukumnya juga wajib seperti zakat mal. Ya. Dan kalau kita perhatikan di dalam hadis Nabi SAW menerangkan tentang zakat fitrah ini. Ya, di antaranya adalah hadis daripada Abdullah bin Umar. Ya, beliau mengatakan, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hur wal dzakar wal untha was saghir wal kabir minal muslimin. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah." Nabi SAW mewajibkan. Di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya zakat mal itu hukumnya wajib karena Nabi yang mewajibkannya. Atas siapa? Bentuknya apa? Sa'an min tamrin, satu sa' daripada tamar. Sa'an min syair, satu sa' daripada syair, ini gandum yang kasar. Nah, di sini ulama mengatakan bukan tentang masalah zatnya, tetapi di sini adalah makanan pokoknya. Karena makanan pokok di kota Madinah ketika itu adalah dua hal ini, tamar dengan syair, maka Nabi membuat perumpamaan dengannya. Jadi yang menjadi acuannya bukan masalah tamar atau syairnya, tetapi adalah makanan pokok yang dimakan oleh penduduk setempat. Ya, karena kalau kita bawa kepada tamar dengan syairnya, ini bukan makanan pokok kita, Pak. Kalau kita meyakini hal seperti itu, maka selamanya kita tidak akan bayar zakat fitrah. Ya, jadi kepada makanannya itu. Berarti kalau kita beras, kalau kita makan gandum ya gandum, kalau kita makan jagung ya jagung. Ya. Alal abdi wal hur, hamba atau merdeka, wal dzakar unsa, laki-laki dan perempuan, wasagir wal kabir, kecil dan besar, minal muslimin. Dan Nabi SAW menyuruh untuk menunaikannya sebelum orang-orang berangkat menunaikan sholat Aid. Ini waktu untuk membayar zakat fitrah. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis daripada Abdullah bin Abbas, Nabi SAW mengatakan, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim." Ini hikmahnya, Pak. Zakat fitri itu adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Daripada apa? Minal lagwi warrafathi. Daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia, warrafas, dan perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan menjurus kepada yang tidak baik. Dan kita selama berpuasa pasti akan melakukan hal-hal seperti ini, Pak. Termasuk di antara yang kita membuang-buang waktu, menyia-nyiakan kesempatan, ya. Nah, ini zakat fitrah ini adalah untuk itu fungsinya. Kemudian wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin.
Nah, di sini para jamaah, ulama mengatakan zakat fitrah itu hanya untuk fuqara wal masakin saja. Jadi kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi dalam surah Taubah ayat 60 itu umum. Maka ulama mengatakan ini untuk zakat mal, ya, yang berhak untuk menerimanya. Tapi kalau zakat fitrah, Nabi khususkan dengan hadis dalil ini. Bahwa zakat fitrah itu hanya untuk tu'matan lil masakin, untuk memberi makan, untuk makanan bagi saudara-saudara kita yang miskin, agar mereka tidak meminta-minta di hari Id. Makanya mereka harus diberikan zakat. Makanya untuk zakat fitrah itu dua saja para jemaah, fakir dan miskin. Ada ulama mengatakan fakir lebih rendah daripada miskin, ada yang mengatakan miskin lebih rendah daripada fakir. Dan kita mengetahui di antara saudara-saudara kita tentu ada yang seperti itu, yang makan 3 hari pun susah, makan 3 kali sehari pun susah. Ya, cuma di zaman sekarang para jemaah kita agak susah untuk menentukan ini fakir apa miskin. Sebab kalau dia fakir pun dia punya Honda walaupun kredit, dia punya ini walaupun kredit. Jadi ini kita bawa RT RW untuk menentukannya betul miskin apa tidak, agar memang zakat itu tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya para jemaah. Jadi maksud saya adalah untuk zakat fitrah yang berhak menerima 2 golongan saja. Mana dalilnya? Ini hadis yang kita baca ini. Sedangkan untuk zakat mal itu yang 8 tadi. Surah Taubah ayat 60 tadi. Ya, karena Nabi jelas menegakkan di sini wa tu'matan lil masakin. Nah, ya. Juga tentang masalah waktu mengeluarkannya tadi. Nah, tentang nisabnya, ya, tentang berapa yang harus kita keluarkan, Nabi mengatakan sa' itu adalah 4 genggaman tangan orang dewasa seperti itu. 1, 2, 3, 4. Untuk titik amannya adalah 3 kilo pada jemaah amannya. 2,5 boleh, 2,75 juga boleh. Ya. Ini yang harus kita keluarkan di dalam zakat kita. Di sini para jemaah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, ada syaratnya untuk zakat fitrah. Yang pertama adalah dia Islam, sama seperti zakat mal. Yang kedua, dia memiliki makanan lebih, ya, daripada 1 sa' di hari dia membayar zakat. Ya, jangan nanti ketika dia berzakat tidak ada berasnya, kecuali beras yang dizakatkan itu tidak boleh, berarti dia tidak mampu itu. Dan alhamdulillah kalau di tempat kita mungkin jarang-jarang orang seperti itu para jemaah. Ya, jarang seperti itu. Tapi kita lihat nanti daripada kehidupannya. Ya, yang terpenting adalah dia memiliki kelebihan makanan di hari Id. Kemudian yang ketiga, telah masuk waktu wajibnya membayar zakat. Kapan dia? Terbenamnya matahari di tanggal 30 atau 29 Ramadan. Terbenamnya matahari, Pak. Jadi kalau seandainya seseorang dia lahir 1 menit sebelum matahari terbenam, wajib enggak zakat tuh, Pak, anak itu? Dia lahir, Pak, 1 menit sebelum matahari terbenam, enggak wajib. Tapi kalau setelah baru wajib. Ya. Karena yang menjadi wajib itu adalah ketika terbenamnya matahari. Ya, jadi kalau dia lahir 1 menit setelah terbenamnya matahari, berarti dia wajib untuk berzakat. Karena memang waktunya adalah ketika itu. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan." Jadi untuk membayar zakat fitrah ini ada 2 waktunya. Waktu yang boleh itu adalah 2 atau 3 hari menjelang Id. Ya, dan waktu yang afdol adalah sebelum pulangnya orang daripada menunaikan salat Id. Biasanya kalau kita diambil itu tak mungkin di pagi raya, Pak, untuk kita membayarkan zakat itu. Ya, maka kita harus melihat keadaan dan situasi itu. Ya. Nah, membayarnya kalau memang seandainya kita melakukan hal seperti itu, maka 2 atau 3 hari, dan ini adalah perbuatan daripada Abdullah bin Umar. Hal seperti itu, 2-3 hari sebelum waktu Id itu boleh untuk bayar zakat. Adapun di awal Ramadan itu memang ulama mengatakan belum boleh untuk bayar zakat karena belum waktunya. Ya, sama seperti kita kalau sholat tidak di waktunya kan tidak sah juga gitu. Ya, tapi waktu yang paling afdal adalah setelah terbenam matahari sampai nanti orang-orang sebelum orang-orang pulang daripada sholat Idul Fitri untuk membayarnya. Baik para jemaah Allah Tabaraka wa Taala,
mungkin ini permasalahan yang sangat banyak dibicarakan tentang masalah bolehkah kita membayar zakat dengan fitrah dengan uang. Ya, wallahu alam kalau kita perhatikan yang rajihnya tidak boleh. Ya. Di antaranya para jemaah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada makanan pokok yang dimakan seperti beras kita. Dan juga ada uang sebenarnya untuk dilakukan transaksi seperti dirham itu daripada perak, dinar itu uang daripada emas. Ya. Jadi kalaulah seandainya para jemaah zakat fitrah itu boleh diganti dengan uang, maka Nabi SAW akan mengatakan itu pada zaman beliau SAW. Boleh bayar zakat fitrah dengan dinar atau dirham. Tapi Nabi tidak melakukan hal itu. Ya. Mungkin sebagian orang mengatakan uang kan tidak ada waktu itu, ada para jemaah. Jadi pada zaman Nabi SAW mata uang yang digunakan adalah dinar itu dengan dirham, seperti rupiah di kita. Ya. Nah, kalau seandainya memang membayar zakat fitrah itu sesuatu yang boleh dengan uang, maka Nabi SAW akan menyuruh hal itu kepada para sahabat. Wallahu alam, sedangkan ilmu yang kita ketahui para jemaah, Nabi tidak pernah mengatakan hal itu. Yang ada adalah ulama-ulama setelahnya. Oleh karena walaupun ada ulama yang mengatakan, tentu yang menjadi acuan kita di sini adalah perkataan dan perbuatan Nabi SAW. Ya. Kemudian yang kedua, alasannya zakat fitrah adalah untuk makan orang miskin. Makan berarti adalah bahan pokok. Kalau uang kita kasihkan para jemaah, bisa dia membelikan hal-hal yang lain yang tidak kebutuhan pokoknya. Nah, karena jelas tadi Nabi mengatakan wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu adalah untuk makan orang-orang miskin. Kalau kita kasihkan uang para jemaah, ya bisa jadi dia membelikan sesuatu yang tidak seharusnya. Itu bukan makanan. Walaupun nanti kita katakan bisa dia beli Ustaz, tapi kan banyak alurnya gitu. Tapi kalau kita berikan dia beras, makanan pokoknya, itu lebih mengena daripada sudut sisi pendalilannya. Tentu selama lebih mendekati kepada sisi pendalilan para jemaah, tentu lebih afdol dia. Nah, ya, lebih afdol dia. Nah, kalau kita perhatikan dalam mazhab Imam Ahmad, bahkan beliau mengatakan orang-orang yang membayar zakat fitrah dengan uang, bahkan dia harus mengulang zakatnya kembali. Seperti itu para jemaah. Nah, yang terpenting kita adalah sebenarnya kita tidak susah bayar zakat dengan beras. Kan tidak susah, Pak. Amil zakat menerimanya. Tidak ada yang mengatakan sesuatu yang susah untuk bisa mengeluarkannya para jemaah. Ya, mungkin orang mengatakan simple aja Ustaz, beras ini susah kita bawa dari rumah, kita ini, kita itu, ya. Dan kita tidak boleh memudah-mudahkan agama dan hal-hal seperti itu para jemaah. Karena Nabi SAW sudah menyatakan dengan hal yang sangat jelas. Ya. Dan tentu di sini yang wajib untuk membayar zakat adalah kepala keluarga dan orang-orang di bawah tanggungannya. Berarti kalau kita ada istri, kemudian ada anak-anak, kalau orang tua bertinggal bersama kita atau ada sanak famili tinggal bersama kita, berarti kita wajib untuk membayarkan zakatnya per kepala para jemaah. Ya, dan ini adalah sesuatu ibadah yang mulia. Ya, ibadah yang mulia sebenarnya tentang zakat ini. Nah, kalau kita bawa kepada bab salat para jemaah, yang mana salat menjadi amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Tabaraka wa taala. Jadi yang dilihat adalah amalan wajibnya dulu, baru amalan sunatnya. Sama dengan zakat ini para jemaah. Yang Allah lihat daripada amalan kita, zakat ini adalah tentang masalah yang wajibnya dulu. Bagaimana zakat fitrah kita? Bagaimana zakat mal kita? Kalau kita memang orang-orang yang memenuhi syarat untuk bayar zakat mal. Nah, kalau ada kekurangan-kekurangan daripada zakat wajib kita, mal dengan fitrah, baru Allah akan lihat kepada sedekah-sedekah kita berjamaah. Itu yang akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada zakat-zakat kita. Maka dari sekarang kalau kita punya usaha, kita harus hitung. Kita harus tahu, ada buku yang kita tulis gitu. Ini mulai berdagangnya, ini modalnya, ini hasil dagangannya, ini nilai barangnya, harus berjamaah. Dan kita menghitung-hitungnya bukan kita takut untuk hilang. Seperti saya katakan tadi, agar kita bisa menunaikan kewajiban kita. Jangan sampai nanti sudah sampai nisab, cukup haul, kita tidak tahu. Nah, ini kita terancam dengan ayat Al-Quran tadi dan juga hadis Nabi SAW berjamaah. Atau kita punya usaha apa saja, rental mobil kah, sewa rumah kah, walaupun secara zatnya mobil tidak ada zakatnya, rumah tidak ada zakatnya, tapi ketika dia
dibuat dalam bentuk usaha, berarti dia berkembang. Nah, kalau berkembang berarti ada zakatnya yang wajib dikeluarkan. Dan kita mesti hitung sejak awal berjemaah untuk hal-hal seperti itu. Ya, kalau kita mulai di Januari, hitung Januari tahun depan untuk kita bisa menghitungnya. Kalau kita ingin di Ramadannya, boleh mulai dari Ramadan sampai ke Ramadan tahun depan, sehingga kita mengeluarkan zakat itu kalau cukup nisabnya pas di Ramadannya. Jadi pahalanya berlimpah, digandakan oleh Allah tabaraka wa taala. Intinya para jemaah, ini kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, apakah bentuknya zakatul mal ataupun zakatul fitrah. Ya, zakat fitrah terkait dengan Ramadan, zakat mal sesuai dengan haul dan nisab yang ada. Baik, mungkin ini para jemaah untuk materi kita pada malam hari ini sesuai dengan ilmu dan waktu yang ada. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang sangat-sangat disiplin untuk mengeluarkan zakat, ya, apa itu zakatul mal ataupun zakatul fitrah, dan kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala zakat yang kita keluarkan memang sudah sesuai dengan syariat, dan kita berdoa semoga Allah menerima zakat kita dan memberi ganjaran yang terbaik untuknya. Baik, mungkin demikian yang baik daripada Allah tabaraka wa taala, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku lumma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.